Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya Duniarti akan mempresentasikan mengenai UAS. Adapun yang saya akan bahas yang pertama yaitu budaya organisasi mempengaruhi organisasi. Yang kedua, studi kasus PT Astra Internasional. Yang ketiga, peran dan karakteristik pemimpin. Yang keempat, menyelesaikan dan mengelola konflik. Kita akan membahas mengenai budaya organisasi mempengaruhi organisasi. Yang pertama, lingkungan kerja. Budaya organisasi sendiri menciptakan atmosfer kerja tertentu yang dapat mendukung atau menghambat produktivitas karyawan. Yang kedua, sistem komunikasi. Budaya organisasi menentukan bagaimana komunikasi mengalir dalam perusahaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Komunikasi yang terbuka dan efektif mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah yang lebih baik. Yang ketiga, nilai dan norma. Budaya organisasi menetapkan nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku karyawan. Ketika nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan organisasi, karyawan akan lebih termotivasi dan memiliki arah yang jelas dalam bekerja. Yang kedua, studi kasus PT Astra Internasional. PT Astra Internasional merupakan contoh perusahaan di Indonesia yang memiliki budaya organisasi yang kuat dengan filosofi catur dharma, yaitu memberikan pelayanan terbaik, senantiasa berusaha menciptakan yang terbaik, menjadikan milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, lalu menghargai individu dan membina kerja sama. Hasil penerapan budaya organisasi PT Astra Internasional, yaitu tingkat turnover karyawan yang rendah, lalu produktivitas yang tinggi dan kepuasan pelanggan yang baik, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 3. Peran dan karakteristik pemimpin. Peran pemimpin dalam membangun tim yang efektif, yaitu visi dan arah yang jelas. Pemimpin berperan menetapkan dan mengkomunikasikan visi yang jelas kepada tim, lalu pengembangan kompetensi tim, mengidentifikasi potensi dan kelemahan anggota tim, serta memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai. Yang ketiga, membangun komunikasi efektif. Yang pertama, terbuka dan transparan, lalu mendorong dialog dua arah, mengelola konflik secara konstruktif, lalu memfasilitasi pertukaran ide dan informasi. Yang terakhir, menciptakan lingkungan kolaboratif, yaitu mendorong kerja sama tim, menghargai keberagaman pemikiran, menumpuk rasa saling percaya, lalu memberikan ruang untuk inovasi. Karakteristik pemimpin. Berwibawa. Cara sikap seorang dalam bertindak untuk menimbulkan rasa kagum, hormat, dan segan dari orang lain yang melihatnya. Lalu memiliki pengetahuan. Pemimpin yang mengetahui seluruh beluk pekerjaan di dalam organisasi. Tegas.
berpegang teguh pada prinsip perkataan dan keputusan yang telah diambil. Lalu komunikatif, pemimpin berinteraksi dengan bawahan, baik pada saat memberikan pengarahan, menasehati, marah, maupun berbicara. Lalu mencintai pekerjaannya. Mencintai pekerjaan adalah berusaha sebaik mungkin untuk tetap nyaman bekerja dan tetap peduli pada pekerjaan dengan bekerja sebaik-baiknya. Yang keempat, menyelesaikan dan mengelola konflik. Mengelola konflik organisasi secara efektif. Yang pertama, bisa melakukan identifikasi akar permasalahan. Analisis mendalam untuk memahami penyebab utama konflik dan memperhatikan berbagai perspektif dan dari pihak-pihak yang terlibat. Lalu komunikasi terbuka. Penciptaan forum diskusi yang aman untuk semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu mediasi yang netral. Libatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator jika diperlukan dan pastikan mediator tersebut memiliki kredibilitas dan dipercaya semua pihak. Yang terakhir, tindak lanjut dan pencegahan. Buat kesepakatan tertulis tentang resolusi yang disepakati. Lalu strategi apa saja untuk menyelesaikan konflik? Yaitu strategi kolaborasi. Strategi ini melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, strategi kompromi. Setiap pihak perlu berkorban sebagai kepentingannya untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, strategi akomodasi. Melibatkan salah satu pihak yang mengalah demi kepentingan yang lebih besar untuk menjaga hubungan. Yang keempat, strategi kompetensi. Pendekatan ini menggunakan kekuasaan atau otoritas untuk menyelesaikan konflik. Yang terakhir, strategi menghindar. Memberikan waktu dan jarak adalah strategi yang tepat, terutama ketika emosi masih tinggi atau ketika masalah relatif sepele. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk menunjang UAS ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.